Ya, selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi dari manapun Anda berasal. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa hari ini adalah materi kedua terkait dengan proses bisnis pada perhotelan, yang terkait dengan penggunaan IT. Nah, nanti akan saya sampaikan beberapa poin saja. Hari ini saya akan sampaikan satu alur bisnis proses yang menjadi alur utama dari proses bisnis di perhotelan. Proses bisnis utama di hotel yang saya angkat adalah 5 proses ini, ya, dimana di dalam 5 kondisi ini, di masing-masing kondisi ada sebuah proses bisnis yang terjadi. Yang pertama adalah pre-check-in, kondisi sebelum tamu menginap, sebelum tamu check-in, ada bisnis proses di situ. Kemudian yang berikutnya adalah pada saat tamu check-in, ya, pada saat tamu datang. Nah, proses berikutnya adalah selama tamu menginap, during stay, ada proses apa di situ, ya. Lalu setelah tamu menginap, ada proses check out, dan setelah tamu melalui proses check out, ada proses after check out, setelah tamu check out, setelah tamu meninggalkan hotel. Ini batasan 5 pokok bahasan hari ini supaya tidak terlalu melebar, karena di hotel sangat banyak yang kita bisa explore, kita bisa buka, kita bisa pelajari terkait dengan bisnis prosesnya. Tapi hari ini saya hanya membatasi terkait dengan 5 poin ini. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kondisi pre-check-in. Pre-check-in adalah kondisi di mana tamu belum menginap, ya, belum masuk hotel. Ada proses apa di situ, ya, pada kondisi ini, ya, yaitu ada proses komunikasi, ya, antara tamu atau calon tamu dengan pihak hotel. Jadi ada kondisi komunikasi terkait dengan apa? Nah, tentunya ketika calon tamu berencana menginap di hotel, tentunya komunikasinya adalah komunikasi terkait dengan pemesanan kamar, booking, ya. Nah, dalam hal pemesanan kamar ini ada beberapa cara, ya. Satu, direct booking, ya, atau pemesanan yang dilakukan langsung telepon ke hotel, ya, tidak melalui yang lain, tidak melalui perantara. Yang kedua, melalui online travel agent atau OTA yang kita biasa sebut di perhotelan, yaitu online travel agent atau OTA, misalnya Traveloka atau Goda dan lain-lain, ya. Kemudian juga bisa lewat perusahaan tempat calon tamu ini bekerja atau dipesankan kamar. Nah, dari proses reservasi ini antara calon tamu atau booker atau orang yang memesankan kamar ini, ada satu hal yang terjadi di situ, yaitu ada informasi yang masuk, ya, terkait dengan rencana menginap, ya. Apa informasi atau data yang diperlukan ketika tamu itu akan menginap di hotel?
Yang pertama adalah nama tamu, ya jelas. Yang kedua kemudian tanggal check in dan tanggal check out, periode tinggal, ya berapa lama mau tinggal di hotel tersebut. Yang berikutnya adalah tipe kamar dan jumlah kamarnya. Nah, yang keempat jenis pembayarannya. Nah, lalu berikutnya adalah waktu kedatangan, ya, di tanggal check-in itu waktu kedatangan jam berapa, siang, sore, malam. Ada lagi di di waktu kedatangan ini ditanyakan bisa menggunakan apa, transportasi apa, mobil dengan pesawat atau kereta. Nah, jadi ada banyak informasi yang masuk ke sini. Kemudian tentunya yang terakhir adalah nomor telepon calon tamu. Nah, dari hasil proses booking kamar ini, apa hasil reservasinya? Yaitu kode booking, ya, kode booking dari tamu tersebut. Seperti kalau naik pesawat pasti ada kode booking. Yang kedua adalah confirmation letter atau surat informasi terkait dengan pemesanan kamarnya. Ini biasanya dikirim ke perusahaan apabila cara pemesanan kamarnya itu melalui perusahaan. Nah, yang berikutnya adalah setelah tadi ada proses pre-check-in atau kondisi sebelum tamu itu datang ke hotel. Yang berikutnya adalah pada saat proses check-in, ya. Di sini pada saat proses check-in apa yang dilakukan, ya, what to do, baik itu tamu maupun oleh reception. Nah, dari hotel atau reception, apa yang harus dilakukan oleh seorang reception? Satu, mengecek alokasi kamar, ya. Karena tadi sudah melakukan pemesanan sebelumnya, tentunya reception mengecek alokasi kamar, mau dialokasikan di kamar berapa tamu tersebut, ya kan. Kemudian membuatkan kunci kamar sesuai dengan blocking kamarnya. Lalu menerima deposit pembayaran sesuai dengan jenis pembayarannya. Apabila jenis pembayaran dilakukan di hotel, baik itu cash maupun dengan kartu kredit atau kartu debit. Kemudian setelah menerima bukti penerimaan pembayaran, reception memberikan informasi singkat mengenai fasilitas hotel. Nah, setelah itu meminta bellboy untuk mengantarkan tamu ke kamar, ya. Setelah itu reception menginput data tamu ke sistem, ya, lalu memproses register tamu tersebut ke dalam sistem. Nah, pada saat input data tamu ke sistem, apa saja data tamu minimal yang diperlukan? Ya, satu, nama tamu, ya. Yang kedua, alamat, tempat tinggal, asal, kota mana, negara mana. Kemudian tempat tanggal lahir, ini dipakai untuk kepentingan pemberian services ke tamu, ya. Ada excellent service atau ada service yang menjadi spesifik atau spesial, bahwa ketika misalnya pas ada tamu yang check-in pada saat ulang tahun, nah hotel biasanya memberi surprise apapun itu, ya. Kemudian nomor ID card ini penting karena misalnya tamu asing itu harus ada pencatatan nomor paspor, visanya bagaimana,
karena hotel punya kewajiban untuk melaporkan ini ke institusi terkait. Nah, kemudian kota sebelum menginap. Kenapa ini dilakukan sebelum tamu check-in? Karena terkait dengan standar sekarang ya, apalagi pandemi ini, ada pendataan sebelum masuk ke kota Semarang misalnya, sebelum dari Semarang di mana, itu untuk kepentingan tracing ya. Lalu kota selanjutnya setelah dari Semarang ya, jadi itu minimal data tamu yang diperlukan oleh hotel untuk diinput di dalam sistem ya, dalam sistem itu yang nantinya data ini akan di-maintain ya, oleh sistem itu sendiri. Nah, kalau tadi itu yang dilakukan oleh reception atau hotel. Kemudian apa yang dilakukan tamu? Satu, tamu mengisi registrasi form ya. Jadi data yang tadi diisikan yaitu tadi nama, alamat, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Kemudian memberikan deposit kamar, deposit pembayaran maksudnya. Kemudian menerima kunci, kemudian menerima informasi ya terkait dengan hotel, dan kemudian tamu diantar ke kamar oleh seorang bellboy. Itu proses singkat pada saat tamu ini melakukan registrasi check-in ya. Ini proses singkat terkait dengan check-in. Nanti kita lanjut diskusi pada saat session interaktif. Nah, setelah tamu melewati proses check-in, nah tentunya tamu akan tinggal di hotel. Berapa lama? Sesuai dengan rencana tinggal di hotel tersebut. Nah, selama tamu tinggal di hotel, apa yang kemungkinan yang bisa dilakukan oleh tamu? Ya, banyak ya. Satu, misalnya selama tinggal tamu ini memesan room service ya, ke kamar, yang dikirim ke kamar. Memesan extra bed, barangkali ketika butuh bed tambahan untuk anaknya. Kemudian bisa juga tamu melakukan aktivitas makan di restoran atau di kafenya, di outlet hotel itu sendiri. Minum kopi, ngopi di lounge. Kemudian membeli souvenir. Kemudian bisa juga ketika stay di sini karena meeting atau rapat ya. Jadi meetingnya di ballroom atau di meeting room, stay-nya, menginapnya di situ juga. Kemudian memesan terapis, spa misalnya, atau berolahraga di gym ya, bagi hotel yang ada gymnya, fitness. Lalu berenang kalau hotel itu ada kolam renangnya. Jadi banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh tamu selama tamu itu menginap di hotel itu. Nah, dalam segala aktivitas tamu ini, siapa yang terlibat di dalamnya? Departemen yang terlibat hampir semua nih. Memesan room service yang terlibat siapa? F&B service dan F&B produk, karena ketika memesan pasti akan telepon ke room service di bagian room service, yaitu di FB service. Kemudian pesanan dikirim ke kitchen untuk dimasak oleh kitchen. Kemudian pesan extra bed, siapa yang departemen yang terlibat? Housekeeping, karena pemesanannya ke order taker, ke bagian housekeeping untuk menambah extra bed ya. Kemudian memesan ruang meeting, dalam rangka meeting, siapa yang terlibat di dalamnya? Departemen marketing ya, atau sales ya. Jadi departemen-departemen yang terlibat di dalamnya adalah departemen terkait yang berhubungan dengan aktivitas tamu selama tamu itu stay di hotel ya. Nah,
Dari aktivitas tamu yang dilakukan selama tamu itu menginap di hotel, apa hasilnya? Nah, tentunya hasil yang pertama adalah revenue, pendapatan hotel secara umum, atau pendapatan outlet. Outlet itu apa? Ya restorannya, ya kafenya, ya lounge-nya, ya room service-nya, ya spa-nya. Ya, jadi uh, pendapatan atau revenue di outlet. Yang kedua apa? Hasil yang didapat oleh hotel, relasi atau data tamu atau networking. Nah, kenapa? Data tamu ini diperlukan oleh hotel untuk di follow up oleh marketing, ya, bahwa ketika kita hotel ada program promo atau apapun, ya, program-program yang dilakukan hotel. Nah, marketing, PR atau markom akan mengirimkan informasi ke tamu-tamu yang pernah menginap di hotel tersebut. Jadi bisa jadi tamu ketika berkunjung ke kota tersebut, ya akan menginap di hotel itu lagi karena ada promo atau ada tawaran-tawaran spesial yang diberikan oleh sales marketing terkait dengan tamu tersebut. Ya, jadi dua hal pokok yang kita bisa dapatkan, kita bisa hasilkan lagi ketika tamu menginap di hotel. Nah, setelah sekian lama tamu check in, ya, stay di hotel selama beberapa hari atau selama periode yang dipesan oleh tamu, tentunya tamu melakukan proses check out. Jadi ketika proses check out, apa yang harus dilakukan oleh seorang reception atau tamu? Ya. Yang pertama dari reception dulu, menerima pengembalian kunci dari tamu, ya. Kemudian menginformasikan ke housekeeping bahwa tamu kamar berapa check out. Supaya apa? Housekeeping melakukan pengecekan ke kamar tersebut, barangkali ada barang-barang yang ketinggalan. Memastikan tidak ada yang ketinggalan di kamar. Kemudian reception memposting pembayaran ke sistem, ya. Setelah itu memproses check out di sistem, ya. Kalau waktu check in kemarin memproses register tamu masuk ke sistem, ini memproses check out dari sistem, ya. Kemudian reception meminta feedback dari tamu, apa kesan-kesan tamu selama tinggal di hotel, apakah ada feedback, masukan, kritik, saran atau apapun. Nah, lalu setelah semua proses itu dilalui selesai, say thank you and see you, ya, sayonara. Nah, dari sisi tamu apa yang dilakukan? Tamu tentunya satu harus mengembalikan kunci, ya. Tamu mengembalikan kunci. Yang kedua adalah tadi memastikan barang-barang yang dibawa kemarin apakah ada yang tertinggal atau tidak, ya. Kemudian yang kedua adalah melunasi pembayaran apabila tidak ada kekurangan, ya, dari deposit yang kemarin diberikan, gitu. Kemudian setelah membayar kekurangannya, tentunya tamu mendapatkan kwitansi, ya, pembayarannya. Jadi proses check out juga melibatkan tamu, melibatkan reception.
Ini ketika tamu melakukan proses check out. Nah, setelah tamu check out, ya, ada satu kondisi after check out, ya, setelah tamu pergi sayonara, ada kondisi after check out, ya. Proses apa yang kemudian dilakukan oleh hotel, ya? Ada dua departemen yang terlibat di dalamnya dalam proses ini. Yang pertama sudah pasti front office, ya. Apa yang dilakukan tadi, ya, memproses check out dari sistem. Nah, yang kemudian FO ketika akhir shift membuat laporan transaksi check out, ya, pada saat akhir shiftnya, ya. Jadi kalau shift 1 pulang jam 3 sore, sebelum pulang harus membuat laporan nih transaksi check out hari itu. Nah, pada saat shift dia, nah, itu harus dibuat. Nah, kemudian departemen yang terlibat after check out yang lebih banyak adalah housekeeping tentunya, karena housekeeping bertanggung jawab terhadap kamar yang ditinggalkan oleh tamu. Housekeeping harus menyiapkan kembali kamar supaya kamar tersebut siap untuk dijual kembali ke tamu berikutnya. Nah, apa yang dilakukan? Ya, sudah pasti membersihkan dan mengganti seluruh linen yang sudah dipakai. Linen itu apa? Ada spray, ada sarung bantal, ada duvet atau selimut yang telah dipakai oleh tamu sebelumnya, dan itu harus diganti semua. Kemudian melengkapi kembali peralatan sesuai standar. Apa itu peralatan sesuai standar? Ya, di kamar itu ada amenities, ya. Kemudian ada perlengkapan teh kopi, pemanas air, air mineral. Nah, kemudian mengecek apakah fasilitas yang di kamar berfungsi dengan baik, ya. TV, AC, lampu-lampu, colokan-colokan, ya, kemudian keran-keran, ya, remote, semua peralatan harus dipastikan oleh seorang room boy, ya, bahwa semua berjalan, semua berfungsi, ya. Kemudian membersihkan seluruh area kamar dan kamar mandi, ya. Ini dibersihkan semua, memeriksa dan memastikan semua perlengkapan mandi itu ada handuk, ada sabun, ada sampo, ada sikat gigi, ada plastik tempat pembalut, ada pembungkus rambut, kepala, ya, kalau mau mandi, kalau biar rambutnya tidak basah. Nah, jadi housekeeping punya peran yang sangat banyak ketika memproses kamar yang sudah check out untuk kembali menjadi kamar yang sudah siap dijual kembali atau dipergunakan oleh tamu berikutnya. Ini peran housekeeping. Nah, cukup banyak di sini. Nah, peran dominannya ada di housekeeping. Setelah semua selesai, dicek kembali, semua sudah sesuai standar. Nah, housekeeping harus merubah status kamar di sistem. Apa itu status kamar? Nah, di hotel itu ada beberapa beberapa kode atau istilah untuk kamar-kamar yang ada di hotel, tergantung dari kondisinya, ya. Jadi misalnya satu, ada kamar yang sudah siap dijual kembali. Itu kalau di hotel biasa disebut kamar vacant clean,
inspected, ya, VCI. Artinya apa? Vacant clean itu kamar kosong, bersih, sudah diinspek, sudah dicek. Ya. Nah, ada juga kamar, kalau kamar sudah check out, kamar akan berubah statusnya menjadi, secara sistem otomatis akan berubah menjadi vacant dirty atau VD. Jadi ketika FO tadi, front office, memproses check out, itu status kamar akan otomatis berubah dari kamar register, ada tamunya, menjadi VD atau vacant dirty, ya. Kamar kosong dalam kondisi masih kotor, ya, vacant dirty. Nah, ketika housekeeping sudah selesai membersihkan kamar tadi dari status vacant dirty, nah housekeeping harus merubah di sistem, statusnya harus dirubah menjadi vacant clean inspected. Sehingga apa? FO hanya bisa menjual kamar atau mengalokasikan kamar dari kamar-kamar yang sudah ada yang statusnya adalah vacant clean inspected. Jadi kalau status kamarnya belum vacant clean inspected, FO tidak bisa menjual kamar itu atau memberikan alokasi untuk tamu. Nah, jadi peran housekeeping sangat besar ketika menyiapkan kamar supaya kamar itu siap untuk dipergunakan oleh tamu berikutnya. Nah, itu kondisi tercheck out. Nah, dari 5 kondisi tadi itu adalah proses alur utama, ya, bisnis proses di perhotelan. Jadi tamu dari mulai pre-check in sampai after check out. Nah, nanti kita akan diskusi lebih banyak terkait dengan bisnis proses ini seperti apa. Silakan teman-teman, nanti ketika proses interaktif silakan banyak bertanya, ya. Saya hanya pancing dengan materi ini supaya teman-teman banyak bertanya nantinya, interaktif, lebih interaktif dari season pertama kemarin. Jadi monggo silahkan, dari proses-proses ini saya berharap banyak pertanyaan yang terkait dengan proses di masing-masing tahapan tadi. Saya kira itu dulu materi saya hari kedua terkait dengan bisnis proses di hotel yang terkait dengan tamu check in sampai tamu check out. Begitu, saya cukupkan untuk materi ini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan wawasan yang lebih, ya, terkait dengan dunia hotel. Meskipun ini sangat singkat, tapi sekali lagi silahkan. Kemarin saya sudah share nomor saya. Silahkan kalau ada diskusi atau pertanyaan yang terkait dengan hotel, silahkan lewat WA, tidak ada masalah. Apa yang kita bisa diskusikan, kita diskusikan. Saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu di session interaktif nanti. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan selama saya menyajikan materi saya baik dari kemarin maupun sampai hari ini. Terima kasih, see you.